Jalanan di Beast City sunyi di bawah naungan malam, dan rumah-rumah di sekitarnya telah menutup pintunya, seolah-olah mereka takut akan hal yang tidak diketahui dalam keheningan ini. Dari waktu ke waktu, beberapa penjaga patroli berjalan dengan tenang, dan langkah kaki mereka sangat jelas dalam suasana yang sunyi. Kota binatang buas saat ini sangat sepi, seperti binatang tidur yang suatu saat akan bangun dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Namun, di jalan yang sepi ini, tiba-tiba muncul beberapa sosok. Orang-orang ini jelas-jelas sedang mabuk, bergoyang dan berbicara dengan keras saat berjalan, memecah ketenangan malam. Tuan Qiyu, gadis hari ini luar biasa, dan kekuatannya tidak rendah. Hanya Tuan Qiyu yang memenuhi syarat untuk bermain dengan gadis seperti ini. Benar, tidak masalah siapa kakak Yu. Belum lagi bermain dengan satu cewek, tidak masalah bermain dengan 10 cewek. Saya ingat kakak Yu bermain dengan seorang gadis dari alam Mahayana beberapa waktu lalu, dan dia hampir mati karena dipermainkan oleh kakak Yu. Orang-orang ini semua adalah teman Qiyu Yu, dan mereka baru saja minum. Justru karena identitas Qiyu Yu, beberapa teman ini bisa berjalan-jalan dan membuat keributan sesuka hati di jalan yang sunyi ini. Saat ini, Qiyu Yu begitu tersanjung dengan pujian beberapa temannya. Dia menjilat bibirnya dan berkata, seorang gadis dari alam Mahayana bukanlah apa-apa. Jika saya punya waktu, saya akan menunjukkan kepada Anda seorang gadis dari negeri dongeng. Kata-kata Qiyu Yu langsung membuat takut beberapa temannya, yang melihat sekeliling dengan leher meringkuk. Apakah kamu bercanda, berubah menjadi negeri dongeng? Apakah kehebatan seperti ini juga merupakan suatu kebanggaan? Untungnya, tidak ada pembudidaya wanita di alam abadi di kota binatang ini. Jika mereka didengar dan dihirup, mereka semua akan mati. Siapa yang berani membuat keributan di jalanan? Saat ini, 3 penjaga patroli menemukan Qiyu Yu dan yang lainnya dan segera mengepung mereka. Tapi ketika mereka melihat itu adalah Qiyu Yu, ketiga penjaga itu terkejut. Sial, kamu buta, tidak bisakah kamu melihat siapa aku? Qiyu Yu tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk dengan mata terbelalak. Tuan Qiyu, maafkan saya tidak tahu itu Anda. Ketiga penjaga itu segera meminta maaf. Siapa yang akan membiarkan ayahku menjadi salah satu dari 3 jenderal binatang buas di Beast City? Dengan status ini, tidak perlu mengikuti aturan apapun. Aturannya disesuaikan oleh orang lain, jadi tidak perlu mematuhinya. Pergi, dan cerahkan matamu mulai sekarang. Qiyu Yu melihat bahwa sikap ketiga penjaga itu baik-baik saja, yang membuatnya terlihat baik, jadi dia melambaikan tangannya untuk membiarkan ketiga penjaga itu pergi. Senyuman bangga muncul di wajahnya, seolah dia sedang menikmati kenikmatan yang dibawa oleh kekuatan ini. Tapi saat ketiga penjaga hendak pergi, Qiyu Yu melihat sesosok tubuh berjalan di hadapan mereka. Ketika dia semakin dekat, Qiyu Yu menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Chen Ping, yang telah memukulinya di hotel. Melihat Chen Ping tiba-tiba muncul di jalan, Qiyu Yu sedikit bingung. Bukankah orang ini seharusnya dipenjara? Pada saat ini, Chen Ping juga menemukan Qiyu Yu dan yang lainnya, dan sedikit terkejut, tapi dia tidak takut. Dia memiliki token Jenderal Xing di tangannya, jadi berjalan di jalan tidak masalah. Nak, kamu melarikan diri dari penjara dan secara terbuka melanggar jam malam dan berjalan di jalan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak menangkapnya? Qiyu Yu berteriak pada ketiga penjaga. Setelah melihat ini, ketiga penjaga itu bergegas maju dan mengepung Chen Ping. Salah satu penjaga berkata dengan suara dingin, kamu melanggar jam malam, ikuti saja kami dan jangan biarkan kami menggunakan kekerasan. Ketika Qiyu Yu melihat ini, dia melipat tangannya dan melihatnya sambil mencibir. Chen Ping tidak memperhatikan penjaga itu, tetapi langsung mengeluarkan token Jenderal Xing. Ketika penjaga melihat tanda Jenderal Xing, dia tertegun dan kemudian menyingkir, maaf.
Orang yang bisa mendapatkan token Jenderal Singh pasti adalah tamu berpangkat tinggi di rumah jenderal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh penjaga biasa seperti mereka. Qiuyu sedikit bingung saat melihat ketiga penjaga itu tiba-tiba menyingkir dan dengan hormat meminta maaf kepada Chen Ping. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menangkapnya?" teriak Qiuyu. Suaranya bergema di jalanan yang sunyi, terdengar sangat kasar. "Tuan Qiu, saya benar-benar minta maaf. Dia memiliki tanda Jenderal Singh, dan dia adalah tamu Jenderal Singh. Oleh karena itu, dia tidak melanggar jam malam. Kami tidak berhak menangkapnya." Seorang penjaga mengikuti Qiuyu dan berkata. Ketika Qiuyu mendengar ini, dia tercengang dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping, sebaliknya, berjalan melewati Qiuyu dengan token di tangan, dengan sedikit provokasi di matanya. "Sial, tidak heran anak ini bisa keluar dari penjara. Itu pasti kesalahan Singh. Dia secara terbuka menentang keluarga Qiu kita. Aku ingin memberitahu ayahku tentang hal ini, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Qiuyu pergi dengan marah. Titik 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 titik. Di penginapan, Yao Mei mengikuti kakaknya yang telah dibebaskan, dan mereka berdua bertengkar. Wajah Yao Mei memerah karena marah dan dia hampir menangis. "Saudaraku, kamu telah dibebaskan. Tunggu apa lagi untuk dilakukan Chen Ping? Kita seharusnya sudah meninggalkan tempat ini sejak lama. Sekarang sudah gelap, dan aku tidak bisa meninggalkan kota. Jika kamu ditangkap, aku tidak akan peduli padamu lagi." Yao Mei berteriak dengan amarah di wajahnya. Awalnya, setelah kakak Yao Mei dibebaskan, dia datang ke penginapan untuk mencari Yao Mei. Melihat kakaknya, Yao Mei sangat senang dan ingin membawa kakaknya meninggalkan Beast City dan pulang. Tapi saudara laki-laki Yao Mei bersikeras menunggu Chen Ping dan tidak berniat pergi. "Kak, ini kesempatan sekali seumur hidup, jangan bodoh. Jika kita terlibat dengan Chen Ping, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu seumur hidup kita. Aku tidak peduli apakah kamu mempunyai perasaan padanya atau tidak, kamu harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Saat kalian berdua tidur bersama, ayo masak nasi dan kalian tidak perlu khawatir lagi." Kakak Yao Mei membujuk Yao Mei. Matanya penuh antisipasi dan kegembiraan, dan dia jelas sangat percaya diri pada Chen Ping. Saudara Yao Mei mempelajari beberapa hal tentang Chen Ping selama periode ini, dan juga mempelajari tentang urat batu roh peri, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Chen Ping. Jika urat mineral itu nyata, maka jika mereka mengikuti Chen Ping, bukankah mereka tidak akan khawatir tentang sumber daya selama sisa hidup mereka? Namun, dia juga tahu bahwa mengandalkan kekuatan dua saudara laki-laki dan perempuan, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Chen Ping, dan orang lain tidak akan meremehkan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya menjadi beban untuk mengikuti Chen Ping dan tidak bisa akan banyak membantu. Jadi kakak Yao Mei berusaha sekuat tenaga untuk membiarkan adiknya tidur dengan Chen Ping. Selama dia tidur dengan Chen Ping, dia akan menjadi wanita Chen Ping. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Chen Ping tetap tidak bisa menyingkirkan mereka. Kemudian Chen Ping, saudara iparnya, akan didirikan. "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berencana menjualku? Jadi obat apa yang diberikan Chen Ping kepadamu hingga membuatmu mendorongku ke dalam pelukannya sekuat tenaga?" Saya ingat di awal, ketika Anda bertemu Chen Ping, Anda mengatakan kepadanya untuk tidak memikirkan saya, dan saya harus waspada terhadapnya. Yao Mei tidak mengerti apa yang dialami kakaknya beberapa hari terakhir ini, dan mengapa dia tiba-tiba mengubah sikapnya. "Oh, jangan khawatir, dengarkan saja aku.
Sulit bagi Yao Mei dan saudaranya untuk menjelaskannya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang urat batu roh peri, semakin baik. Jika tersiar kabar, itu mungkin mengancam nyawa. Aku tidak akan mendengarkan. Lagi pula, aku akan berangkat besok subuh. Kamu mau pergi atau tidak? Jika kamu ditangkap, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Yao Mei berbaring di tempat tidur dengan marah dan mengabaikan kakaknya. Kakak Yao Mei menghela nafas dan hanya bisa duduk di samping. Saudari ini terlalu keras kepala. Aku harus menemukan cara untuk membuatnya mengetahuinya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Kedua kakak beradik itu terkejut. Lagi pula, siapa yang tiba-tiba datang ke kamar ini pada larut malam? Tepat ketika saudara laki-laki dan perempuan itu bersiap-siap, tampak waspada, mereka menemukan bahwa Chen Ping lah yang masuk. Kalian berdua belum pergi. Chen Ping berkata sedikit terkejut. Chen Ping secara tidak sengaja melepaskan saudara laki-laki Yao Mei, dan Yao Mei akan pergi bersama saudara laki-lakinya. Bagaimanapun juga, Yao Mei memasuki kota binatang untuk menyelamatkan kakaknya. Sekarang kakaknya telah keluar, tentu saja dia bisa pergi. Kakak ipar, kenapa kamu keluar? Ada jam malam di malam hari, bagaimana kamu masih bisa berjalan di jalan? Kakak Yao Mei bertanya dengan wajah kaget. Jawab aku dulu, kenapa kamu belum pergi? Tanya Chen Ping. Aku tidak mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak pergi. Aku menunggu kabar darimu. Dan adikku sangat merindukanmu hingga dia tidak bisa tidur. Jika dia pergi dan tidak pernah melihatmu lagi, adikku akan mabuk cinta. Kata saudara Yao Mei cepat. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tutup mulutmu. Yao Mei menjadi cemas dan membentak kakaknya. Yao Mei tahu bahwa Chen Ping sama sekali tidak tertarik padanya, dan Chen Ping juga memiliki gadis cantik Zhongli di sampingnya, yang lebih cantik darinya dan memiliki sosok yang lebih baik. Yang terpenting mereka berdua selingkuh di hadapannya, bagaimana mungkin Yao Mei masih merindukan Chen Ping? Chen Ping memandang ke arah broter Yao Mei dan tahu bahwa orang ini berbicara omong kosong. Alasan mengapa dia tidak pergi mungkin karena dia ingin mengikutinya dan melihat tentang urat batu roh peri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sepotong kue. Namun, Chen Ping tidak menunjukkannya, tapi tersenyum tipis dan berkata, karena kamu sangat merindukanku, maka tidurlah saja, kebetulan aku juga mengantuk. Siapa yang tidur denganmu? Yao Mei memutar matanya ke arah Chen Ping dan hendak keluar kamar, tapi dihentikan oleh kakaknya. Kak, kamu mau pergi kemana? Kamu akan tidur di sini pada malam hari. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Setelah kakak laki-laki Yao Mei menghentikan Yao Mei, dia segera menatap Chen Ping dengan senyuman di wajahnya. Kakak ipar, aku akan menjaga pintu untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mendengar apapun. Setelah mengatakan itu, kakak laki-laki Yao Mei mendekat ke telinga Chen Ping dan berkata, kakak ipar, adikku keras kepala, jadi kamu harus kuat. Wanita memang seperti ini. Mereka berjuang keras pada awalnya, tapi mereka akan menjadi jujur ketika kamu mendapatkannya. Chen Ping memandang broter Yao Mei dengan kaget. Dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa orang ini benar-benar mesum, dan dia jelas tidak dipenjara secara tidak adil. Kakak, meskipun perkataan saudara laki-laki Yao Mei sangat pelan, Yao Mei benar-benar mendengarnya. Saat ini, Yao Mei sangat marah hingga dia hampir menyerang kakaknya. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, dia segera berlari keluar dan menutup pintu. Yao Mei memandang Chen Ping dan berkata dengan dingin, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu saya menyelamatkan saudara saya. Tetapi jika Anda menggunakan kekerasan terhadap saya lebih baik mati daripada menyerah. Jangan khawatir,
Aku bukan orang seperti itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berbaring di tempat tidur. Yao Mei memandang Chen Ping yang terbaring di tempat tidur dan merasa campur aduk sejenak. Faktanya, dia hanya mengatakan itu. Jika Chen Ping benar-benar menggunakan kekerasan padanya, Yao Mei tidak akan melawan. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap Chen Ping akan melakukan sesuatu padanya. Namun siapa sangka Chen Ping tidak mengerti sama sekali dan langsung pergi tidur, yang membuat Yao Mei sangat malu. Tepat ketika Yao Mei sedang berjuang di dalam hatinya, Chen Ping sudah memanggil Zhong Li dan mulai bermesraan dengannya. Yao Mei hanya bisa menatap kosong, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dan saudara laki-laki Yao Mei yang berada di luar pintu sangat gembira saat mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan. Adikku punya keahlian. Tampaknya pria kaya ini ada di sisinya. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kakak Yao Mei sedang meringkuk di luar pintu, sudah berfantasi tentang hal itu.